Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Kabibah, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Gunung Kidul, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan pemikiran reflektif kritis dalam memaknai dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sebagai seorang pendidik, kita harus tahu apa makna pendidikan dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan adalah tuntunan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oleh karena itu, pendidikan bukan saja mengenai transfer pengetahuan atau pengajaran formal di sekolah, juga bukan hanya pengetahuan di buku teks anak-anak, melainkan semua pengalaman-pengalaman yang menuntun anak dalam proses ia menjadi dewasa. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang akan melahirkan sebuah peradaban. Oleh karena itu, pendidikan harus bersifat dinamis agar mampu menjawab tuntutan zaman. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kodrat yang dimaksud di sini adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam terkait dengan alam tempat di mana anak-anak itu berada, yang membentuk kebudayaan dan kebiasaan suatu masyarakat. Sedangkan kodrat zaman terkait dengan situasi dan kondisi dari waktu ke waktu, yang pastinya tidak akan sama, sehingga cara menghadapinya pun berbeda. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro melihat bahwa setiap anak itu unik dan berbeda, sesuai dengan kodrat alamnya sendiri. Seumpamanya tanaman, ada berbagai macam tanaman yang ada di sawah. Ada tanaman padi, ada tanaman jagung, ada tanaman kedelai yang berbeda dan unik sesuai dengan kodrat tanaman itu sendiri. Begitu juga dengan anak-anak dalam kelas kita. Walaupun usianya sama dan berada di kelas yang sama, mereka memiliki potensi dan keunikan masing-masing. Hal ini adalah suatu yang lahir bersama anak-anak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai seorang pendidik, tugas kita adalah mempersiapkan lingkungannya. Kita tidak bisa mengubah biji padi menjadi biji jagung, tetapi kita bisa mempersiapkan tanah yang terbaik, pengairan yang terbaik, sinar matahari dan nutrisi yang cukup, sehingga setiap tanaman ini bisa bertumbuh menjadi tanaman yang berkualitas tinggi. Ini menegaskan bahwa tugas kita sebagai pendidik adalah sebagai penuntun yang mempersiapkan pengalaman-pengalaman belajar terbaik untuk anak-anak agar mereka dapat mengeluarkan potensi dari diri mereka secara maksimal. Selain tidak bisa dilepaskan dari kodrat alam, pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari kodrat zaman. Artinya, pendidikan harus sesuai dengan zaman di mana anak tersebut lahir dan harus mempersiapkan anak-anak untuk zaman tersebut. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik, kita harus jeli dalam melihat perkembangan zaman, sehingga kita dapat mempersiapkan anak-anak menjadi pribadi yang mandiri dan juga pribadi yang dapat berkontribusi kepada masyarakat. Dan untuk dapat berkontribusi pada masyarakat, pendidikan tidak hanya bicara soal pengetahuan, melainkan juga soal karakter dan budi pekerti. Salah satu implementasi dalam pembelajaran menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro yaitu menciptakan iklim belajar yang kondusif agar siswa merasa nyaman dalam proses pembelajaran. Saya berusaha mengimplementasikan berbagai model pembelajaran yang memerdekakan siswa dengan memaksimalkan olah cipta atau kognitif, olah karsa atau afektif, dan olah karya atau psikomotor, dan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Harapan saya sebagai seorang pendidik adalah bisa menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro secara menyeluruh dalam proses pembelajaran. Ingarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Menurut semboyan ini, guru merupakan penuntun jalan siswa sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga harus menjadi teladan bagi para siswa dalam bersikap, berbuat, dan juga berpikir yang baik. Ing madya mangun karso,
di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang memiliki peran penting untuk memantik stimulus agar tercipta prakarsa atau ide-ide cemerlang dalam diri siswa. Tutwuri Handayani di belakang memberikan dorongan. Semboyan ini mengharapkan sosok guru dapat memberikan dorongan kepada para siswanya untuk memiliki keberanian dalam menggapai cita-citanya. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki siswa, maka guru harus bisa melihat keberagaman yang dimiliki oleh para siswa. Agar terciptanya pembelajaran yang merdeka, maka harus selaras dengan peran siswa dalam proses pembelajaran. Harapannya dalam era Merdeka Belajar ini, sebagai siswa harus memanfaatkan kesempatan mengembangkan potensi diri agar mampu bersaing dalam tantangan global. Sekian pemaparan saya, semoga dapat memberikan manfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.